Sobat Trader, balik lagi dengan saya Mary Putri, trading analis dari DDMax. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pivot point. Bagaimana cara penerapan pivot point setiap harinya dan bagaimana kita bisa menggunakan pivot point dengan baik dan benar. Oke, yang pertama pivot point yang kita gunakan di sini biasanya itu adalah hasil dari rata-rata di hari kemarin, di mana harga tertinggi, harga terendah, dan juga harga penutupan hari kemarin dijumlahkan dan dibagi 3, hasilnya itu adalah pivot di hari ini. Dengan demikian hari ini pivot yang kita sudah hitung sebelumnya ya, hari ini tuh pivot ada di kita kita hitungkan dulu, kita contohnya di sini. Nah, pivot di hari ini ada di 2373. Kita contohkan di mata uang yang memang sangat-sangat sensitif dengan pivot point. Ya, bukan lagi kalau bukan SAUUSD. Ini SAUUSD di time frame H1. Kalau kita lihat di sini pivot sekarang itu di hari ini itu di 2373. Kalau kita lihat di sini harga 2373 ini sempat pada saat open daily price di hari ini ditembus. Ya, ditembus di 273. Alhasil pada saat pivot point tertembus dia akan penerusan harganya. Tapi apabila pivot point tidak tertembus, ini bisa jadi suatu patokan sebagai support ataupun resisten. Contohnya hari ini ODP-nya itu ada di bawah pivot. Pada saat harga naik ke arah pivot, ternyata di sini pivot point-nya itu tertembus. Jadi bukan sebagai patokan resistennya, tapi kita sebut resistennya ini adalah resistennya tertembus. Artinya dia akan melanjutkan kenaikannya. Nah, kalau misalkan kita cari tahu untuk kenaikannya kemana, kita bisa analisa kembali di resisten terdekat. Begitupun sebaliknya, apabila harga open daily price itu ada di atas pivot, otomatis harga akan mengikuti pivotnya ke arah turun. Dan apabila pivot ini ternyata gagal menjadi supportnya untuk jadi support di hari itu, dia akan tembus dan lanjut akan meneruskan penurunannya. Oke, kalau misalnya kita udah tahu ya untuk pivot sendiri itu kan bisa sebagai acuan pada saat kita akan mengambil sell atau buy di pivot tersebut, atau ternyata break kita harus buy atau sell-nya. Nah, contoh di hari ini, karena kita ngelihat di sini di 4 candle ke belakang ternyata harga itu menembus pivot, artinya cukup kuat untuk SAUUSD sendiri di pagi ini. Nah, kalau kita lihat di sini pagi ini sampai kenaikannya di harga 2382 di harga tertinggi di hari kemarin ya. Jadi ini bisa dijadikan patokan untuk sebagai target kenaikannya di pagi ini. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini di time frame H1 masih terlihat banget kalau misalkan ada resisten 1 dan resisten 2. Nah, untuk resisten 2 mungkin di 2391. 2391 itu adalah resisten pada hari tanggal 8 Juni 2024 ini membuat suatu resisten, dan ini bisa jadi patokan untuk kita semua. Nah, kalau kita lihat di sini untuk transaksinya kita udah kelewat ya karena pivotnya sudah tertembus, tapi nggak apa-apa, kita ambil peluangnya di sini pada saat harga naik. Coba kita turunkan time frame-nya. Nah, time frame di sini terlihat kalau misalkan di sini tuh masih ada resisten yang mungkin bisa dijangkau ya oleh si SAUUSD sendiri, dengan yang terdekat itu di 2384 dan di sini sekarang di harga 2380. Oke ya. Kalau misalkan untuk eksekusi sendiri, mungkin sekarang kalau misalkan untuk buy sudah terlalu tinggi ya. Jadi kalau misalkan ada mau open posisi, kita bisa set pending ordernya. Oke. Coba kita tulis di sini ada
buy limit di 2375. Oke. 2375 untuk TP-nya di 2380. SL-nya kita setting 5 poin. Ya. Ini bisa dilihat. Nanti kita bisa lihat. Nah, jadi seperti itu. Kenapa? Karena pada saat kita lihat time frame H1, nah time frame H1 di sini tuh kita terlihat pivot sudah menembus harga di hari ini menuju naik ke atas. Artinya penguatan dari harga SAUUSD sendiri di sini ada penguatan untuk menaik lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat di sini naiknya itu ada di sekitar sampai 2382 sampai 2386. Jadi masih ada di situ. Tapi kita tunggu dulu ke penurunannya. Kita coba untuk OP ya. Di sini transaksinya untuk SAUUSD sendiri kita pakai di buy limit di harga 2375, tempatkan. Oh, kita ulang. 2375 untuk TP-nya di 2380. Untuk SL-nya 2370. Oke. Ditempatkan ya. Jadi nanti kita bisa melihat karena ini sudah menembus dan juga ada untuk kenaikannya melanjutkan, kita ambil seperti hentakannya ya. Hentakannya di sini di 2375 untuk lanjut naik menuju resisten terdekatnya. Karena ini kalau misalnya kita lihat secara garis horizontal line, ada resisten yang belum terpenuhi, ada di 2382, ada juga di 2391. Jadi kalau misalkan di 2382 sampai 2386 ini bisa tertembus, mungkin akan melanjutkan kenaikannya hingga di 2391. Ya, itu rumusnya ya. Rumusnya jadi pada saat harga sudah menembus resistennya, itu akan otomatis akan melanjutkan kenaikannya kembali ke resisten berikutnya. Sama halnya dengan support. Pada saat harga sudah menembus support, otomatis dia akan melanjutkan penurunannya menuju support yang kedua. Seperti itu. Ini boleh dicoba untuk sobat trader di luar sana. Biasanya kalau misalkan untuk perhitungan pivot sendiri, saya gunakan di pagi hari karena sebagai patokan juga di hari ini. Ya, jadi pada saat harga open daily price nih sekitar jam 6 pagi, sobat trader bisa coba untuk hitung pivot di pagi hari. Itu bisa jadi suatu patokan mungkin sampai jam 9 pagi. Ya, jam 9 pagi itu sebagai patokan untuk mau eksekusi apa? Buy or sell-nya mengikuti arah pivot di hari itu. Seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan tentang pivot point bersama saya di episode kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube kita di Didimac Official karena bakal banyak informasi-informasi penting tentang seputar trading. Untuk sobat trader yang daerah Bandung juga bisa datang langsung ke Building Didimac di Jalan Garuda nomor 88, Kota Bandung. See you.